Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 Drive memainkan hits terbaik. Kita balik lagi di Cerita Pagi bersama Bunda Iliza Saaduddin Jamal. Kalau pendidikan Bunda, kita tahu Aceh ini sangat terpuruk pendidikannya, bahkan berada di ranking belakang Bunda. Dan sangat kontraproduktif sekali dengan anggaran yang ada di Aceh itu sendiri. Ini pandangan Bunda bagaimana? Ya, kalau pendidikan memang ya kita merasa sarana prasarana pendidikan di kawasan terpencil itu masih sangat kurang. Ketersediaan guru di kawasan terpencil di daerah tertinggal juga sangat kurang. Kemudian penting adanya peningkatan kualitas guru dan peserta didik. Jadi memang tentang pendidikan di Aceh, sebetulnya orang Aceh itu pintar-pintar. Cerdas-cerdas, mengikuti perkembangan zaman. Dan misalnya saja yang di wilayah perkotaan, saya ingat betul, Banda Aceh itu kan secara kota smart city misalnya, kan kita berturut-turut menang Digital Award gitu ya, Indonesia Digital Award, dan bukan hanya satu kategori. Kategori yang menarik adalah berbasis komunitas, berbasis masyarakat ya. Sehingga komunitas masyarakat itu dapat hadiah lah untuk saya ajak bisa ke Melbourne waktu itu hadiahnya. Belajar di sana bagaimana smart city di sana dan sebagainya. Nah kalau kita lihat daerah syariat di ujung Pulau Sumatera, mana mungkin tuh Banda Aceh bisa juara nasional Indonesia Digital Award itu disandingkan dengan Surabaya, Bandung misalnya. Kalau pemuda Aceh itu nggak pintar, nggak cerdas gitu. Hanya kenapa tadi titiknya saya sampaikan di daerah terpencil, daerah tertinggal, memang aksesibilitas ke sana itu masih sangat kurang. Kemudian sarana prasarana masih sangat terbatas. Kita mau bicara setiap level pendidikan, katakanlah SD ada 300 unit SD. Tapi begitu ke SMP udah tinggal 100. Waktu SMA udah tinggal 50. Artinya kan pasti ada kesenjangan, ada ketidakmerataan yang begitu-begitulah ya. Ya memang ke depan harus lebih ditata lebih baik lagi gitu. Karena memang bicara pendidikan ini bicara peradaban. Betul. Bicara pendidikan ini bicara kemiskinan. Bicara pendidikan ini bicara kesejahteraan. Jadi basis semua itu adalah pendidikan. Iya, Bunda, harapan Bunda terakhir ini Bunda terhadap Aceh itu dan Banda Aceh dan juga Aceh Bunda. Bagaimana pola kerukunan atau pola kehidupan kota Banda Aceh sehingga ini paradigma Aceh yang keterbelakang bisa lebih maju dibandingkan dengan provinsi yang lain Bunda? Ya, harapan kita kan kita tahu persis misalnya dari semua itu harus berdasarkan analisa data yang baik, ya kan? Karena Aceh ini kan daerah termiskin, nomor 1 di Sumatera, nomor 6 di Indonesia. Nah, tentu ada deteksi kantong kemiskinan itu ada di mana. Persoalan kemiskinan itu apa saja? Biasanya kalau di kantong-kantong kemiskinan itu pasti misalnya narkoba tinggi, stunting tinggi, ya kan, hal-hal yang seperti ini. Maka apa yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah Aceh untuk agar betul-betul membawa program itu ke wilayah yang memang termiskin. Katakanlah misalnya Aceh Utara, Biren, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Singkil, Gaya Luas, Aceh Barat, Aceh Tamiang, itu urutan yang saya katakan. Ambil 5 wilayah termiskin. Aceh Utara, Biren, Aceh Timur, Aceh Besar, ini yang stuntingnya paling tinggi. Nah, keroyokan ke program ke sana, gitu ya. Seluruh itu otomatis percepatan. Dan kemudian data pembenahan data, one data itu menjadi sesuatu yang amat sakral dan penting. Data ini kan istilahnya kalau dalam agama dikatakan
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah. Kita kenal masalah kita, tahu apa yang akan kita intervensi untuk menyelesaikan masalah itu. Betul, Bunda. Nah, karena memang saya kan pernah mungkin dulu menjabat sebagai wakil wali kota. Data itu yang saya kejar itu. Sehingga bantuan untuk masyarakat itu pun by name, by address, by GPS, by donation. Detail, jadi, Bunda ya? Detail, jadi nggak ada lagi yang namanya tumpang tindih. Nggak ada, kita tahu, oh yang ini kalau kita bantu dia udah levelnya harus bantuannya sifatnya apa gitu ya. Jadi by data ini sesuatu yang sangat sakral dan penting. Dan ya kekompakan lah. Masyarakatnya tuh saling mendukung satu sama lain. Ya kita kan sangat rukun sebetulnya di Aceh ini ya. Tapi hari ini ya memang ya hasil Kemenak kemarin misalnya. Itu kan sangat kita sayangkan. Ternyata ketika dibilang tidak rukun, bukan hanya persoalan lintas agama, sesama agama pun ini menjadi data yang membuat kita juga nggak nyaman gitu. Untuk pemuda, Bunda, untuk pemuda apa yang harus Bunda atau Bunda sampaikan ini nasihat Bunda untuk anak muda? Ya, pemuda Aceh itu ya betul-betul harus memanfaatkan peluang ya. Jadi memang sekarang ini kan yang menjadi masalah besar Aceh tentang persoalan lifestyle ya, tentang narkoba dan persoalan-persoalan lainnya gitu. Ya ayolah pemuda itu benar-benar menjadi pemuda yang memanfaatkan peluang. Ya kalau saya misalnya ada program industri dan ekonomi kreatif gitu ya. Kemudian juga bagaimana mereka juga berperan untuk mempromosikan wisata di daerah. Bagaimana mereka itu suka dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya untuk mereka isi kegiatan itu. Jadi kalau masa muda itu bagaimana mereka juga mencintai masjid dan sebagainya. Karena masa muda itu masa yang memang nggak akan terulang. Jadi kalau pemudanya kuat, pemudanya handal, pemudanya cerdas itu menurut Rasulullah orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Jadi kalau ingat mati seakan besok, kalau dengan dunia seakan hidup selama-lamanya. Maka persiapkan itu, jadi siapkan dunia akhiratnya gitu dengan baik. Jadi insya Allah pemuda Aceh harus punya identitas kuat, gitu. Identitas dari keagamaannya, dari kemampuannya, dari seninya, dari semua sektor. Karena memang Aceh itu dari dulu juga menjadi contoh teladan. Jadi pemuda Aceh masa lalu itu kan pemuda Aceh yang handal dan kuat di segala bidang. Gitu. Jadi ya kita ingin mengembalikan bagaimana masyarakat pemuda Aceh memanfaatkan potensi daerah, nggak usah pikir yang jauh-jauh. Kalau kita mau bersaing dengan yang glamor dan sebagainya, kita tentu akan kalah. Tapi ketika kita bangkit dengan kemampuan apa yang tidak dimiliki daerah lain dan kita angkat itu, kita berjuang untuk itu, tentu itu akan berbeda kan? Orang akan melihat di sini. Jadi pemuda ayolah, jangan banyak nongkrong sekedar nongkrong. Jangan ya lifestyle duduk warung kopi itu jangan sekedar duduk kan? Jadi manfaatkan pemuda yang duduk di warung kopi, ternyata mereka punya pendapatan ratusan juta, puluhan juta, miliaran rupiah, dan itu banyak juga ada di anak-anak Aceh, bukan tidak. Tapi sebagian besar itu menjadi nongkrong itu hanya sekedar untuk ngisi di Instagram dan sebagainya. Jadi ya jangan sia-siakan waktu muda, pakailah untuk yang luas, yang lebih efektif untuk pengembangan diri, untuk mempersiapkan masa depan gitu. Baik Bunda, kami titip Aceh untuk Bunda untuk bisa menyuarakan suara rakyat Aceh di Jakarta Bunda. Insya Allah. Sukses ya, untuk Bunda. Doa, dukungan semuanya. Baik Bunda, sukses Bunda, sehat selalu ya. Bunda dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Bunda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.